Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin wa fil malaik a'la ila yaumiddin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RW 07 Komplek TNI AD di Pekan Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Juga adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan atas petunjuk dari Allah pada malam ini, memasuki malam tanggal 15 di bulan Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Agustus tahun 2025, kita masih dapat istiqomah hadir, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban talabul ilmi dengan tujuan libatiqa'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, dan dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, juga tetap cinta kepada beliau, serta tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam di muka bumi, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana di padang mahsyar nanti kita oleh Allah akan dikumpulkan untuk dihisab amal kita. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat dari beliau,
mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita pada malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-635 ya. 24. 24. Banyakan ah. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Pertemuan yang ke-624. Baiklah, sebagaimana biasa kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah pembacaan Al-Fatihah dan salawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Dan jamaah Mushola Nur Hidayah RT 005 RW 07 yang kemarin meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Sarwoto ya. Bin Bapak Sarbini. Kita doakan semoga almarhum diampuni oleh Allah segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya, diterima iman Islamnya dan ihsannya. Dan malam ini adalah merupakan malam kedua bagi beliau berada di alam barzah. Cepat atau lambat kita pun pasti akan menyusul. Barangkali ada yang menyusul duluan? Monggo. Monggo silakan. Nanti saya belakang nyusul. Atau sebaliknya, ya, saya belakangan Bapak duluan. Baik para jamaah, kita doakan semoga alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, jadikan taman dari taman-taman surga. Bitilkan ya Allah.
Insya Allah secara khusus pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim mengenai sholat yang dilaksanakan pada hari Rabu Bekasan di bulan Safar. Apa ada keterangannya atau tidak ada? Namun kalau Al-Fakir memperhatikan secara global, para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua golongan. Sebahagian ulama menganjurkannya untuk kita melaksanakan sholat pada hari Rabu Bekasan di bulan Safar, dan sebahagian lagi sebaliknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya para ulama yang menganjurkan untuk kita melaksanakan sholat pada hari Rabu Bekasan di bulan Safar itu mempunyai maksud dan tujuan yang sangat amat bagus. Maksud dan tujuannya selain untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sholat tersebut, juga adalah bermunajat, memohon perlindungan kepada Allah dari segala malapetaka, bencana, mara bahaya, bala, wabah, penyakit yang menurut keterangan dari para ulama arifin, yakni para ulama yang ahli marifat, ahli mukasyafah dari golongan para ulama sufi, bahwa pada setiap Rabu terakhir di bulan Safar pada setiap tahunnya itu ada bala dan wabah yang diturunkan ke alam dunia. Nah, berangkat dari keterangan seperti ini, lalu kemudian sebahagian para ulama bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan melalui sholat yang dilakukannya, agar Allah menghindarkan berbagai macam malapetaka, bencana, mara bahaya, bala, wabah, penyakit dari kita. Karena tentu kita semuanya pasti setuju lah apabila kita oleh Allah dijauhkan, dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, mara bahaya dan bencana. Pasti semua orang setuju, terlepas dari apakah mereka yang tidak menganjurkan sholat pada hari Rabu Bekasan di bulan Safar. Sholat yang dilaksanakan pada hari Rabu Bekasan, Bekasan itu terakhir, pamungkas Bekasan di bulan Safar, oleh sebahagian para ulama, sholat ini dinamakan sholat ta'ah lidafil bala, sholat ta'at untuk menolak bala. Sebenarnya kalau kita perhatikan secara lugah, secara bahasa, lafaz atau kalimat as-sholatu itu bisa mengandung arti doa. Makanya kalau kita melihat keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholatu lughatan ad-du'a, pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Dan as-sholatu juga bisa diartikan sholawat. Setiap orang yang sholat pasti di dalamnya bersolawat.
Tapi tidak setiap orang yang bersolawat bisa disebut sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya intinya berdoa kepada Allah agar kita oleh Allah dihindarkan, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Baik malapetaka itu menimpa kita secara pribadi, atau menimpa keluarga kita, atau tetangga kita, atau masyarakat kita, atau bangsa kita, atau negara kita. Jadi sholatnya dinamakan sholat to'eh lidafnil bala. Ini kalau oleh para ulama ahli toriko disebutnya para ulama ahli turuk, para ulama ahli toriko apapun namanya, baik toriko Qadiriyah maupun toriko Naksabandiyah atau toriko Qadiriyah dan Naksabandiyah, baik toriko Asyadziliyah, At-Tijaniyah, dan berbagai toriko yang lainnya. Rata-rata mayoritas kebanyakan para ulama ahli marifat dulu, para ulama sufi ahli mukasafah dulu, mereka melakukan sholat ini dalam rangka memohon kepada Allah agar dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka dan bencana, termasuk dari berbagai macam penyakit. Karena menurut keterangan di dalam kitab Kanzun Najah, di mana kitab Kanzun Najah ini disusun atau ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi ini beliau pernah mengajar di Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, beliau mengarang sebuah kitab namanya kitab Kanzun Najah. Nah, di dalam kitab tersebut telah diterangkan bahwa telah berkata sebahagian para ulama arifin. Yang dimaksud para ulama arifin ini para ulama ahli marifat, dari golongan para ulama ahli mukasafah. Para ulama ahli mukasafah ini para ulama yang oleh Allah diberi keistimewaan, bisa mengetahui sesuatu yang gaib, bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Itu namanya para ulama mukasafatul qulub. Jadi hatinya sudah dibuka oleh Allah, disinari dengan cahaya Allah, sehingga dia bisa melihat rahasia-rahasia keajaiban alam semesta, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Nah, itu yang disebut ulama mukasafah, yakni para ulama sufi ahli marifat tingkat tinggi, bahwa menurut mereka pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar yang disebut hari Rabu Wekasan, pada setiap tahunnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala itu bencana atau malapetaka, dan menurunkan bala malapetaka bencana sebanyak 360.000 bala, dan menurunkan 20.000 wabah penyakit. Banyak banget ya. Nah, ini menurut mereka. Kita boleh percaya, boleh tidak. Percaya monggo, tidak percaya juga tidak apa-apa. Para apa aja? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya penyakit memang ada. Bahkan Allah menurunkan penyakit bukan hanya setahun sekali, setiap hari Rabu Wekasan, tiap hari ada orang sakit. Itu sakit datanya dari Allah, penyakit itu datanya dari Allah.
Nah, kita dibolehkan berdoa kepada Allah dengan doa tolak bala, kan? Sehingga ada doa tolak bala seperti Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya malik ibadi yaghfir wa yarham ya dafi al balai ya Allah wa ya dafi al balai ya Rahman wa ya dafi al balai ya Rahim idfa'annal balaa wal balaa wal wabaa wal amrada kulla wal fahsya'a wal munkara wa syifal mukhtalifata wasyada'ida wal mi'ana ma'afa'ara minha wa ma batan fi baladina hajat Indonesia khassa wa min buldanil muslimah ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Dan masih banyak doa-doa tolak bala yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ulama arifin dari golongan ulama sufi yang mukasafa, barang siapa yang pada hari tersebut, yakni pada hari Rabu terakhir di bulan Safar pada setiap tahunnya, melakukan sholat lidaf'il bala, yang artinya sholat untuk menolak bala. Bala yang turun itu bisa ditolak dengan sodako, sebagaimana Rasulullah bersabda as-sodaqatu tadfa'ul bala. Itu kata Rasulullah, sodako itu bisa menolak bala. Juga bisa bala ditolak dengan berdoa, seperti doa tolak bala, dan termasuk dengan melakukan sholat lidaf'il bala. Ini menurut para ulama arifin. Nah, sholat lidaf'il bala ini dikerjakannya sebanyak 4 rakaat. Cara mengerjakannya boleh 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, juga dibolehkan mengerjakannya 4 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usolli sunnatan ta'atan lidaf'il bala rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau mengerjakannya 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, berarti niatnya usolli sunnatan ta'atan lidaf'il bala arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat lidaf'il bala tersebut, maka dengan barokah melaksanakan sholat lidaf'il bala tersebut, menurut para ulama mukasafah, orang tersebut oleh Allah akan dihindarkan dan akan diselamatkan dari segala bala dan wabah yang turun pada hari itu. Percaya? Lakukan sholat ini. Enggak percaya? Jangan dilakukan. Tapi kalau kena bala, jangan salahkan siapa-siapa. Namanya juga kita berikhtiar, berusaha, bersyariat. Selagi ada ulama yang menerangkan, kenapa tidak? Kalau memang kita enggak setuju dengan kata ini, ya udah nggak usah melaksanakan. Tapi jangan merasa sebenar lalu kemudian membid'ah-bid'ahkan. Para jamaah, kalau berbicara bid'ah nanti panjang lagi pembahasannya nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat lidaf'il bala ini yang dikerjakan pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar pada setiap tahunnya dengan maksud dan tujuan untuk menolak bala yang turun pada hari itu boleh dikerjakan secara munfarid, infirodi sendiri, juga boleh diberjamaahkan. Berarti ada makmum, ada imam, ada makmum. Kalau umpama diberjamaahkan, berarti yang jadi imam niatnya usolli sunnatan ta'atan lidaf'il bala rakaataini imaman lillahi ta'ala. Yang jadi makmum berarti makmuman. Sholatnya dikerjakan pagi hari setelah kita selesai
selesai melaksanakan sholat isyraq dan sudah masuk waktu duha. Jadi caranya kita sholat isyraq dulu 2 rakaat, kemudian sholat duha 2 rakaat, baru sholat idul balad. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat paling banyak sholat duha. Kalau sholat isyraq 2 rakaat saja. Sholat idul balad boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh di Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, pimpinan Pangersa Abah Anom yang nama aslinya adalah Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra dari Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang sebagai pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, itu mereka di sana dari zaman dulu, dari zaman Pangersa Abah Anom masih hidup sampai sekarang, setiap hari Rabu Kasar mereka melakukan sholat idul balad. Nah, kalau kita mau ikut mereka, lakukan. Enggak mau ya enggak apa-apa, bebas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada setiap rakaat, baik di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga atau keempat, kalau sholatnya 4 rakaat. Nah, pada setiap rakaat selesai membaca surah Al-Fatihah, agar hendaknya kita membaca pertama surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Selesai membaca surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali, basmalah lagi, sambung membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Selesai membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, baca basmalah lagi, sambung membaca surah Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Jadi pada setiap rakaat, baik di rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat, setelah selesai membaca Fatihah, kita membaca surah sebanyak 4 surah, yaitu surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Kautsar berapa tadi? 17. Al-Ikhlas 5. Al-Falaq 1. An-Nas 1. Pernah Bapak sholat idul balad? Belum. Pernah dengar, tapi pernah dengar? Pernah barusan ya? Kalau saya tiap tahun melaksanakan, kadang-kadang diberjamaahkan pernah dialami, kadang-kadang enggak sendirian, gimana situasi aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sholat sunnah idul balad telah selesai kita laksanakan sebanyak 4 rakaat, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah minimal sebanyak 3 kali. Istighfar yang dibaca adalah Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wa la naf'an wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Minimal dibaca 3 kali. Nah, kemudian kita angkat kedua telapak tangan kita, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan membaca doa tolak bala. Doanya adalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma dfa' anna minal bala'il mughram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
bi kalimatika tammati kulliha minarihil ahmar wa minad-da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal udmi wal uruq wal julud subhanaka idza qadaita amran anta qula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjut, Allahumma ya sadidal wa ya sadidal mi'al ya aziz jalal li'ijjatika jami' khalqika ikfina min jami' khalqika ya muhsinu ya muyamminu ya mutawakkilu ya munaimu ya muqrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi sirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikina sarra hadzal yaum wa ma ya'milu bihi ya kafi fasayaktikahumullahu wa huwa sami'ul alim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Beres. Pertanyaan saya, doanya pada apa enggak? Ini insya Allahnya insya Allah hafal atau insya Allah tidak nih? Nah, yang menarik ini saya menggarisbawahi doa yang tadi sedikit ya. Ini udah masuk ke Isa. Tadi Allahumma inna, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Bi kalimatika tamati, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Bi kalimatika tamati kuliah seluruhnya. Minarihil ahmar, dari angin merah. Angin duduk. Angin merah. Bener angin merah kan ya? Buktinya orang masuk angin kerok Merah. itu ada merah. Enggak ada orang masuk angin di kerok warna loreng ya. Atau warna hitam merah. Minarihil ahmar, dari angin merah. Itu kan penyakit. Banyak orang yang meninggal dunia gara-gara masuk angin. Angin ahmar itu, rihul ahmar. Minarihil ahmar. Wa minad-da'il akbar, dan dari penyakit yang besar. Bisa jantung, bisa apa aja. Penyakit yang besar apa aja deh. Iya. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minarihil ahmar wa minadai akbar bin nafsi, di dalam diriku, bin nafsi wa dami, dan darahku, walahmi, dan dagingku, bin nafsi wa dami walahmi wal udmi, dan tulangku, wal julud, dan kulitku, wal uruq, dan keringatku. Kita minta dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita. Itu kan doa bagus. Dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kepada siapa lagi kita berdoa mohon perlindungan dari berbagai bala kalau bukan kepada Allah? Itu kan. Karena Allah yang maha kuasa menjauhkan berbagai macam bala dari kita. Hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'inu, kami mohon pertolongan. Nah, berdoa itu mohon pertolongan kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan, melainkan pertolongan Allah. Kita tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah melalui doa. Insya Allah. Nah, ini pertanyaan saya ini, kira-kira nanti hari Rabu Hasan di sini mau melaksanakan sholat tidak bil balad nggak kira-kira?
Imamnya siapa? Pak Erlan. Hafal karena doanya enggak? Tulis ya. Oh, nyuruh sama saya. Enggak boleh nyuruh. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu isya, demikian ya. Walaupun singkat pembahasan mengenai sholat sunnah lidafil balak yang dikerjakan pada setiap tahun, tepatnya pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Syawal, karena menurut keterangan para ulama arifin pada hari itu Allah menurunkan balak. Kita tolak dengan doa. Demikian kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Baik para jemaah, mari kita tutup taklim kita malam ini ucapan